Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada? Kami berharap kabar Anda semuanya selalu mendapatkan keberkahan, kebaikan, yang sakit sembuh dari penyakitnya, yang sehat semakin sehat wal'afiyah bersama dengan keluarga kita. Pada kesempatan yang baik ini, kajian yang ingin kita angkat adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semuanya punya cinta karena kita adalah makhluk Allah yang dilahirkan dari cinta. Kemudian apa yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan cinta? Ternyata Allah menyampaikan kabar baik, ungkapan cinta kepada mereka. Dan ungkapan ini harus kita perhatikan. Apakah kita dan keluarga termasuk orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam ayat-ayat Al-Quran mengungkapkan cinta kepada mereka, yaitu pertama Allah ungkapkan cintanya kepada al-muhsinin, orang-orang yang melakukan perbuatan baik, yaitu mereka yang selalu di dalam melakukan aktivitas menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah melihat dirinya, padahal dirinya tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika menyadari bahwasanya Allah selalu mengawasinya, melihatnya, akan membalas perbuatan baik dan buruknya, setiap saat, setiap waktu dia akan melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan inilah disebutkan innallaha yuhibbul muhsinin di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang kedua, Allah mengungkapkan cintanya kepada mereka yang ingin kembali kepada Allah atau taubat. Mereka pula yang ingin mensucikan dirinya. Itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Sehingga ketika kita melihat setiap kita adalah orang yang punya dosa, maka sebaik-baik orang yang mempunyai dosa adalah berupaya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita selalu bermohon ampun atas segala khilaf yang kita lakukan, sengaja maupun yang tidak sengaja. Khilaf atau dosa dari pandangan, pendengaran, penglihatan maupun pembicaraan yang keluar dari lisan kita, hendaklah kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kemudian kita selalu menjaga kesucian atau kebersihan dari jiwa kita. Yang ketiga, mereka yang akan mendapatkan cintanya Allah adalah al-muttaqin, artinya orang-orang yang bertakwa. Takwa secara umum artinya takut.
Kalau kita takut kepada binatang buas, kita akan menghindar. Tetapi takutnya kita kepada Allah adalah takut akan datangnya murka Allah, takut akan datangnya laknat Allah, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin menjauhkan sesuatu yang bisa mendatangkan murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. At-Taubah ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan yang selalu dijaga, ketakwaan yang selalu disirami, maka akan membuahkan hasil sebagaimana janji Allah di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mereka yang mendapatkan cintanya Allah yang keempat adalah as-sabirin. Orang-orang yang bersahaja, bersabar. Ketika dia mendapatkan tekanan, mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, dia tetap berdiri tegar, bersahaja, menerima. Bila ujian itu datang, bila keputusan Allah datang, dia menerimanya dengan ikhlas, menjalaninya dengan ridha, tetap selalu dalam keadaan sabar. Dan kesabaran ini adalah sabar ketika dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kesyukuran, dalam keadaan kebaikan. Tetapi kita juga mesti sabar dalam keadaan mendapatkan kesulitan, penderitaan. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dalam Al-Quran disebutkan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu dalam surah Al-Baqarah. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat yang sempurna dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kelima, orang yang akan mendapatkan cintanya Allah adalah al-mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Imran ayat 159. Orang yang bertawakal adalah mereka yang telah berikhtiar usaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan yang telah diupayakan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Namun dia tidak berdiam diri. Dia tetap berupaya semaksimal mungkin mencari cara agar doanya, agar keinginannya dikabulkan oleh Allah dengan memperbanyak sedekah, menyempatkan bangun malam untuk bertahajud, bahkan menjalin tali silaturahmi, dan banyak memohon doa kepada orang-orang soleh, khususnya doa kepada anak-anak yatim, doa kepada sanak dan famili. Harapannya adalah apa yang menjadi tujuannya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertawakal, bila sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapannya, dia ridha, menerima, dia ikhlas. Karena apa? Itu adalah pilihan yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah, orang yang akan mendapatkan cintanya Allah yang keenam adalah al-muqsitin, orang yang berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Maidah ayat 42. Adil adalah mereka berlaku seimbang, berlaku bijak, menunaikan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya dia berikan. Dan yang indah, orang yang adil
adalah mereka yang benar-benar ketika dia tertindas masih mampu berlaku adil. Yang indah lagi adalah mereka yang mampu untuk berlaku sewenang-wenang karena punya kekuasaan, tetap dia berlaku adil. Maka ketika kita mengharapkan menjadi diri keturunan kita menjadi orang-orang yang muqsitin, orang yang mampu berlaku adil dalam setiap keadaan. Berikutnya, yang ketujuh, mereka yang akan dicintai oleh Allah adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang, berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Dalam surat As-Saff ayat 4. Mereka yang benar-benar berjuang. Berjuang pada saat ini melalui dakwah, melalui tulisan menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar, melalui lisan, melalui perbuatan, bahkan mungkin dalam kondisi tertentu pada masa peperangan, melalui peperangan berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam mereka berjuang, mereka menyusunnya dengan teratur, terorganisir, dan mereka menjadi suatu barisan yang kuat seperti bangunan yang tersusun kokoh yang akan menguatkan agama Islam. Dan yang ingin kami sampaikan yang terakhir, mereka yang mendapat cintanya Allah adalah orang yang ittiba, yaitu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dengan kita selalu mengikuti Rasulullah, berpegang teguh kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cinta Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, mari kita banyak memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cintanya. Tetapi perlu diingat, bila kita menjadi orang yang baik, orang yang mensucikan diri, orang yang sabar, orang yang tawakal, orang yang adil, kemudian tidak punya iman. Nah, kunci daripada itu semua adalah punya iman. Amalan baik yang dilakukan oleh seseorang tanpa iman, maka menjadi sia-sia. Maka itu semuanya, kunci suksesnya adalah iman yang akan mengantarkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika seseorang mempunyai iman, dia berlaku baik, mensucikan dirinya, bertakwa, bersabar, bertawakal, berlaku adil, mau berjuang di jalan Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena bila seseorang tidak punya iman atau tidak mempunyai akidah Islam, maka walaupun dia orang yang baik, dia hanya mendapatkan kesuksesan di dunia, tetapi tetap mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Banyaklah memohon kepada Allah
selalu tancapkan doa yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca ayat 6 ayat 7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Semoga Allah menjadikan kita, keluarga, Majlis Taklim Sabilul Jannah, dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih Maha Penyayang, berikanlah kepada kami ya Allah selalu kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau memberikan ampunan kepada kami, orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, jamaah kami, khususnya jamaah Majlis Taklim Sabilul Jannah, dan segenap pemirsa dari kajian kami ini ya Allah. Berikan rahmat-Mu ya Allah, berikanlah kemuliaan-Mu ya Allah, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau berikan kecukupan terhadap urusan-urusan kami. Engkau berikan kemudahan kepada kesulitan yang ada di hadapan kami, dan selalu Engkau bimbing kami menuju jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jadikan kami, keluarga kami, jamaah kami termasuk orang-orang yang mendapat cinta-Mu ya Allah. Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang selalu bertaubat, orang-orang yang selalu menjadikan diri kita menjadi orang yang suci, dan jadikan kami termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang sabar, selalu bertawakal kepada-Mu ya Allah, mampu berlaku adil dalam setiap keadaan, dan mampu tetap berjuang di jalan-Mu ya Allah. Dan kami pun termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, karena kami termasuk bagian daripada mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, Allah jauhkan kita dari virus COVID-19, dan Allah damaikan keluarga kita, Allah tenangkan keadaan negeri ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.